Nah, apa saja array pada Java? Secara umumnya ada dua jenis, yaitu array yang satu dimensi, kemudian array multidimensi. Array satu dimensi sintaksnya seperti ini, ya, ada tipe data, kemudian ada kurungan apa nih namanya, sikul, kemudian nama variabelnya, kemudian apa datanya. Nah, atau cara kedua kita buat langsung membuat new tipe data ukuran, maknanya kita akan menciptakan array dengan tipe data tertentu dan ukurannya berapa. Jadi maknanya yang kedua ini kita tentukan ukuran array itu seberapa banyak, sedangkan isinya belum ada. Sedangkan sintaks yang pertama tadi isinya langsung kita berikan, maknanya ukuran akan disesuaikan dengan data yang mula-mula kita masukkan. Nah, penggunaan daripada kurungan ini ada dua jenis, jadi kedua-duanya boleh digunakan. Yang pertama, kita bisa meletakkan kurungannya di sesudah tipe data. Boleh juga kita letakkan kurungannya ini sesudah nama variabel. Nah, sebetulnya yang versi Java asli itu adalah sesudah tipe data. Sedangkan yang sesudah variabel itu adalah adaptasi dari bahasa C. Nah, namun pada Java juga masih tetap disupport, sehingga kedua-duanya itu boleh digunakan. Contoh di sini ada integer kurungan array bilangan bil bulat sama dengan 357. Maknanya data di dalam array itu ada 3 data, 3, 5, dan 7. Dan seterusnya, contohnya bisa dilihat di sini. Nah, yang namanya array, karena data di dalamnya itu kita akses menggunakan indeks, maka biasanya kita akan menggunakan loop, ya, menggunakan loop untuk mengakses indeks-indeks yang ada di dalam array. Contohnya misalnya di sini kita ingin menampilkan data di dalam array, maka kita gunakan loop for, ya, for integer i sama dengan 0, jadi i ini akan digunakan sebagai indeksnya, kemudian i kurang dari bil bulat dot length. Jadi panjang daripada array bisa kita gunakan atributnya yaitu dot length i++. Nah, bagaimana kira-kira output yang ada pada di sini? Jelas outputnya adalah semua data yang ada di dalam array bil bulat dan warna. Kemudian array multidimensi. Nah, data array di sini disimpan dalam indeks baris dan kolom. Nah, sebetulnya dikatakan multidimensi ini tidak hanya 2 dimensi, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Namun jarang digunakan. Biasanya maksimal dimensi yang ada itu 3 saja. Seringnya kalau 3 dimensi digunakan untuk menyimpan data X, Y, Z. Sedangkan multidimensi biasanya untuk menyimpan data baris dan kolomnya. Nah, bagaimana sintaksnya? Sebetulnya mirip saja, hanya kurungannya menjadi 2 di sini. Ya, jadi sudah tipe data ada kurungan siku 2, kemudian di sini datanya ataupun kita ciptakan dengan menggunakan new tipe data, berapa ukuran baris dan berapa ukuran kolomnya. Berikut ini adalah contoh array multidimensi. Yang di sini diberikan array dengan nama ARR, kemudian datanya data pada baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 3, 4, 5, dan baris keempat adalah 5, 6, 7. Nah, jadi untuk menampilkan array 2 dimensi, karena memang dia di sini ada 2 data, yaitu baris dan kolom, maka loop for yang kita gunakan ada 2. Ya, jadi for yang pertama ini digunakan untuk mengakses baris, sedangkan for yang kedua digunakan untuk mengakses kolomnya. Nah, array di dalam Java dianggap sebagai objek, sehingga ada beberapa kelas di dalam Java yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses yang ada di dalam array.
Nah, jadi karena array ini dianggap sebagai objek, jadi dia memiliki atribut. Atribut utamanya itu adalah length, yaitu ukuran dari suatu array. Sehingga pada contoh ini ada integer bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian bil prima.length, maka dia akan mengakses atributnya yaitu panjangnya berapa. Nah, kemudian di dalam array banyak metode-metode yang dapat digunakan. Nah, namun terbagi-bagi, ada yang di dalam kelas array, ada juga di dalam kelas arrays, ada juga yang ada di dalam kelas system. Nah, salah satu contoh metode array itu adalah array copy, di mana digunakan untuk mengcopy data dari satu array ke array yang lain. Sintaksnya system.arrayCopy, sumber arraynya apa, bermula dari indeks sumber keberapa, kemudian array sasarannya apa, kemudian bermula dari indeks sasaran keberapa, dan berapa data yang akan di-copy, bilnya. Nah, kemudian contohnya di sini ada integer nom ganjil 15379, ada integer array nom positif 10, 20 hingga 60. Nah, di sini kita gunakan metode system.arrayCopy nom ganjil, maknanya sumbernya adalah nom ganjil, ini yang akan kita copy. Kemudian 1 adalah indeks pertama, kita akan mulai dari 1. Kemudian kita akan mengkopinya ke nom positif sebagai sasarannya. Dan 2 itu adalah indeks sasarannya, kita akan bermula dari 2. 3 ini adalah jumlah bilangan data yang akan kita copy. Nah, jadi kalau di sini maknanya ada nom positif, awalnya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, kemudian sesudah kita lakukan fungsi array copy, yang akan di-copy adalah nom ganjil dari indeks 1. Nah, indeks 1 kan bermakna kita mulai dari 3. Nah, bilnya adalah 3, berarti kita copy sebanyak 3 buah, yaitu 3, 5, dan 7. Kita akan mengkopinya ke nom positif bermula dari indeks kedua. Nah, indeks kedua di sini adalah 30. Maka maknanya sesudah kita copy, hasilnya itu akan menjadi 10, 20. Data yang di-copy-nya tadi adalah 3, di-copy ke indeks 2, sebanyak 3 data, 7, 60. Ya, jadi outputnya seperti ini. Nah, ini proses yang tadi saya jelaskan.